Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah, masyarakat Arab dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang diliputi oleh kebodohan dan kelatar belakangan. Sebutan jahiliyah adalah sangat tepat karena jadi jahiliyah itu kan kebodohan. Nah, kenapa masyarakat Arab dulunya sebelum datangnya Rasulullah, sebelum lahirnya Rasulullah disebut zaman jahiliyah? Karena pada saat itu mereka menyembah berhala dan mereka menyekutukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, adapun jawaban yang tepat berarti adalah B. Penduduk Arab sebelum Islam menyembah berhala. Oke, next. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 2. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, prestasi yang dicapainya antara lain adalah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun pencapaian atau prestasi yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, membuat dan menetapkan kalender Hijriah. Dan yang ketiga, mengatur sistem administrasi keuangan. Maka, jawaban yang tepat adalah B. Mendirikan diwan-diwan, Baitul Mal, mengatur gaji, dan menciptakan tahun Hijriah. Oke, next kita ke nomor 3. Beberapa lembaga pendidikan yang dibangun dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah. Nah, kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan penguasa pertama di dinasti Ayyubiyah. Adapun pada masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, di Damaskus berdiri sebanyak 20 sekolah, 100 tempat pemandian, dan sejumlah tempat berkumpulnya para sufi. Maka, jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Sekitar 20 sekolah, 100 tempat pemandian, dan sejumlah tempat berkumpulnya para sufi. Baik, kita ke nomor selanjutnya. Masih tentang dinasti Ayyubiyah ya. Pertanyaannya berikut ini merupakan prestasi Salahuddin Al-Ayyubi adalah. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi merupakan seorang penguasa pertama pada dinasti Ayyubiyah. Banyak prestasi yang dicapai oleh beliau. Salah satunya adalah menguasai Baitul Maqdis, menyatukan Mesir dan Syam, serta memperluas wilayahnya hingga Mosul. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Menguasai Baitul Maqdis, menyatukan Mesir dan Syam, serta memperluas wilayahnya hingga Mosul. Baik, nomor selanjutnya. Ini mengenai dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan beberapa hal positif. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini adalah dinasti yang berdiri setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Adapun hal positifnya, yang pertama membangun dinas pos serta menyediakan kuda juga perlengkapannya. Yang kedua, menempatkan sebuah posisi qadhi atau hakim dan menjadikannya sebagai profesi. Dan yang ketiga, memasang anjung di dalam masjid sebagai sarana penjagaannya. Baik, jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Mendirikan dinas pos dan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaannya, seorang istri yang dicerai oleh suaminya tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain karena belum tentu rahimnya bersih dari janin mantan suaminya tersebut. Hal ini merupakan salah satu hikmah. Nah, yang pertama kita cari dulu pengertian dari rujuk, idah, talak, dan hitbah. Rujuk adalah bersatunya kembali suami istri yang telah bercerai. Kemudian ada iddah. Apa itu iddah? Iddah adalah masa menunggu ketika suami mentalak istrinya. Kemudian ada talak. Talak, apa itu talak? Talak adalah memutuskan hubungan suami istri dari ikatan pernikahan. Yang keempat adalah hitbah. Hitbah adalah proses menunjukkan suatu keinginan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dari konteks soalnya, kita tahu bahwa seorang istri yang dicerai oleh suaminya, tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Nah, berarti hikmah dari soal ini adalah hikmah dari idah, yaitu masa menunggu. Karena ketika si istri dicerai oleh suami, ada fase di mana istri tersebut harus menunggu. Oke, kita beralih ke nomor 7. Sepasang muda-mudi ingin menikah, namun diketahui oleh kedua orang itu pernah berada di suatu panti asuhan dengan ibu susuan yang sama. Hukum pernikahan keduanya bila dilangsungkan adalah hukum. Sekarang kita berbicara tentang hukum. Berarti karena berhubungan dengan hukum, ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima haram. Oke. Nah, di sini teman-teman kita garis bawahi dulu ya. Kedua orang itu pernah berada di suatu panti asuhan dengan ibu susuan yang sama. Nah, yang ditanyakan hukumnya ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum pernikahan yang pertama itu ada wajib. Bagaimana bisa dikatakan hukum pernikahan wajib? Apabila seseorang yang mampu secara fisik maupun finansial, dan bila ia tidak menikah, ia dikhawatirkan berbuat zina. Yang kedua, sunnah. Sunnah apabila seseorang yang mampu secara fisik maupun finansial dan seseorang tersebut masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukumnya sunnah. Yang ketiga, makruh. Makruh apabila seseorang yang mampu secara finansial akan tetapi belum siap untuk memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Yang keempat, mubah. Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan ini bersifat mubah jika ia hanya menikah untuk memenuhi syahwatnya dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga. Nah, yang kelima ada haram. Di sini haram apabila orang yang tidak memiliki kemampuan dan tanggung jawab dan ditakutkan menelantarkan dan menganiaya istrinya. Selain itu, haramnya pernikahan disebabkan oleh beberapa sebab. Nah, yang pertama, pernikahan mut'ah, pernikahan syigor. Nah, ada juga pernikahan dengan mahram. Nah, pernikahan dengan mahram ini dibagi 2. Ada pernikahan yang haram dengan mahram selamanya dan yang sementara. Nah, untuk yang selamanya, salah satunya adalah mempunyai saudara dengan ibu susuan yang sama. Begitu. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa kedua orang itu punya ibu susuan yang sama, maka jawaban dari soal ini adalah haram. Oke, next nomor 8. Calon jemaah haji dari Indonesia mulai diberangkatkan sejak bulan Syawal, sehingga mereka berihram untuk melakukan ibadah umroh lebih dahulu, kemudian melepas ihramnya sampai datang waktu haji.
ketika waktu haji sudah datang, para jamaah melakukan ihram untuk haji. Cara pelaksanaan haji semacam ini disebut haji. Kita garis bawahi melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian waktu haji melakukan ihram untuk haji ya. Nah, tata cara pelaksanaan haji terbagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad. Haji ifrad yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umroh. Yang kedua, haji qiran, yaitu melaksanakan haji dan umroh sekaligus. Yang ketiga, haji tamattu, melaksanakan umroh terlebih dahulu kemudian haji, ya, kebalikan dari haji ifrad. Nah, tadi dinyatakan bahwa umat Islam melakukan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian haji. Berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Haji tamattu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dalil yang menunjukkan kepada suatu makna tertentu bisa menunjukkan kepada seseorang atau jenis tertentu disebut kaidah. Nah, sekarang kita garis bawahi makna tertentu menunjukkan kepada suatu makna tertentu disebut kaidah. Apakah itu? Nah, sekarang kita eliminasi jawaban dulu. Fikih, bisa jadi, khas bisa jadi. Nah, kalau fikih gak mungkin, karena fikih tuh ilmu yang mempelajari tentang hukum. Jadi suatu hasil yang telah dikaji oleh para mujtahid, nah, dilahirkan dalam bentuk ilmu fikih. Nah, sedangkan usul fikih adalah asal-usul atau teori di mana hukum fikih lahir, gitu kurang lebihnya. Maka jawabannya itu antara am dan khos. Sekarang kita lihat pengertian am dan khos. Am adalah lafaz yang mencakup banyak, baik secara lafaz atau makna, atau sebuah lafaz yang menunjukkan 2 makna atau lebih. Sedangkan khos adalah lafaz atau perkataan yang menunjukkan arti sesuatu atau jenis tertentu dan tidak meliputi arti umum. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah khos. Karena di sini sudah tertera ya, makna tertentu, dalil yang menunjukkan kepada suatu makna tertentu.